لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat iman rahimakumullah, kata takwa di dalam Al-Quran disebut sebanyak 245 kali dengan berbagai derivasinya. Ketika kita berbicara tentang profil orang yang bertakwa, maka kita akan mudah mengecek indikator-indikatornya di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Karena banyaknya indikator takwa yang disebutkan di dalam Al-Quran, di kesempatan ini saya meringkas profil takwa itu menjadi dua kelompok besar, yakni yang pertama, takwa dalam hubungan baiknya seseorang hamba kepada Tuhannya, atau bisa kita sebut dengan hablum minallah, atau bisa juga disebut dengan hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh takwa dalam hubungannya dengan baiknya seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas sekali tergambar dalam ayat 3 sampai dengan ayat 4 surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang ciri orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Sahabat iman rahimakumullah, lihatlah bahwa hablum minallah tergambar jelas di ayat tersebut yang merupakan beberapa ciri orang yang bertakwa, yaitu beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, infak atau zakat yang merupakan kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban taatnya, kemudian beriman kepada Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lain, dan selanjutnya yaitu yakin akan adanya akhirat. Di dalam Al-Quran masih banyak lagi ciri-ciri atau profil orang yang bertakwa dalam kaitannya dengan profil hablum minallah, seperti misalnya waro, kemudian zuhud, roja, khauf, taubat, sabar, syukur, dan lainnya. Sahabat rahimakumullah, lihatlah misalnya syukurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling bertakwa, orang yang merupakan contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana syukurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, bahwasannya Aisyah pernah mempertanyakan kaki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai bengkak-bengkak karena beliau melaksanakan sholat malam. Lalu apa jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, afala akunu abdan syakuro. Tidakkah aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersyukur? Jadi sahabat rahimakumullah, lihatlah betapa
luar biasanya ketika orang menjadi orang yang bersyukur, berarti beliau mempunyai hubungan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa bahwa apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya itu betapa banyak dan betapa agungnya, sehingga perbuatan syukur yang beliau lakukan sampai kemudian kakinya bengkak misalnya karena lamanya sholat malam, itu belum ada apa-apanya dibanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Profil yang kedua dari orang yang bertakwa yaitu hubungan baik seseorang hamba kepada sesama manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Nah, ini kita dapat sebut atau dapat katakan dengan hablum minan nas. Salah satu contoh yang terkait dengan takwa dalam hubungannya dengan baiknya hubungan seorang hamba dengan sesama dapat kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kaazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Tergambar jelas dari ayat ini bahwa akhlak atau perbuatan orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak dalam arti dia mempunyai kepedulian terhadap sesama, kemudian menahan amarah, kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini merupakan implementasi dari baiknya hubungan seseorang dengan manusia yang lainnya. Nah, ini dapat kita lihat bahwa memang profil yang kedua dari orang yang bertakwa itu adalah dia mempunyai hubungan yang baik dengan manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Sahabat rahimakumullah, jika disimpulkan maka dua profil ini, yakni hablum minallah dan hablum minan nas, merupakan dua sayap yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam arti ketika salah satu sayap itu terganggu, maka sayap yang lainnya tidak akan berfungsi dengan baik. Jika orang memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka amal-amalnya, perbuatan-perbuatan atau ibadah-ibadahnya justru akan hancur, akan hilang semuanya. Karena di dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa seseorang itu ketika di lantai pengadilan Allah Subhanahu wa taala akan dipanggil orang-orang yang pernah zalim kepadanya. Orang-orang yang pernah dia zalimi, gitu ya, orang-orang yang pernah dia zalimi. Kemudian amal-amal baik yang sudah dia lakukan, ya, itu kemudian diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, dan sampai bahkan digambarkan dalam hadis tersebut, orang tersebut menjadi orang yang muflis atau orang yang merugi. Nah, ini dari sini kita dapat lihat bahwa memang takwa itu tidak dapat hanya satu sisi saja. Tidak dapat hanya satu sisi saja, misalnya hablum minallah. Kemudian misalnya hanya sisi hablum minan nasnya saja, itu juga sama. Karena amal-amal yang dia lakukan juga akan hancur, akan hilang seperti debu. Contohnya seperti orang yang sudah beramal banyak, kemudian secara hablum minallahnya dia tidak baik, misalnya melakukan riya,
maka seluruh amal yang pernah dia lakukan di dunia tidak ada manfaatnya sama sekali dan semuanya hancur hilang berantakan. Sahabat iman rahimakumullah, terakhir marilah di momentum Ramadan 1444 Hijriah ini kita tingkatkan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah-ibadah mahdoh kita. Kemudian mari kita sama-sama tingkatkan hubungan baik kita dengan sesama manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dengan ibadah-ibadah sosial kita. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang mempunyai dua profil yang telah saya sampaikan di awal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal